Pemirsa apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Jonathan dalam Warta Berita PTS tanggal 11 Mei. Wabah tikus merajalela. Ada warga yang sedang berjalan-jalan dengan anjingnya di sebuah taman kota Tainan menemukan sejumlah racun tikus yang disebarkan di atas rerumputan. Biro Perlindungan Lingkungan segera mengirim petugas untuk membersihkan racun dan mendesak warga untuk tidak menebarkan racun tikus pribadi. Petugas kebersihan yang memeriksa semak-semak langsung menemukan bongkahan besar racun tikus. Setelah menyisir area taman, total ditemukan 8 bongkahan serupa yang segera disingkirkan agar tidak termakan oleh hewan peliharaan. Racun tikus ini diduga sengaja ditebarkan warga. Hal ini pun membuat warga yang membawa hewan peliharaan merasa was-was. 可能左右邻居我们这边都做吃了，所以大家可能里民都会怕嘛。 Di tengah memanasnya isu hama tikus di Taipei, racun tikus juga ditemukan di sebuah taman di Tainan. Meski pihak terkait membantah telah melakukan penebaran racun, lokasi taman yang dekat dengan pasar dan banyaknya kedai makanan memicu dugaan bahwa warga yang khawatir lingkungannya ikut terdampak nekat membeli dan menebar racun di tempat umum. Namun cara yang hanya mengatasi sementara tanpa menyelesaikan akar masalah ini melanggar hukum. 公务员呢被不当的投药呢，市政府的环保局以及公务局都会来加强的巡查、清除和管理，全力的维护市民以及动物们的安全。 Ruang hijau yang seharusnya menjadi tempat bersantai warga kini justru mengancam hewan tak berdosa akibat penebaran racun. Tindakan ini dapat dikategorikan sebagai membuang sampah sembarangan atau mencemari lingkungan yang dapat dikenai sanksi berdasarkan Undang-Undang Pengelolaan Limbah. Jika ada kucing atau anjing yang mati akibat racun tersebut, Otoritas Perlindungan Hewan juga menjatuhkan denda. Pemerintah kota mengimbau masyarakat bekerja sama mengurangi sumber masalah dan menjaga kebersihan lingkungan. Mulai hari ini, uji coba operasional akan diluncurkan pada MRT Jalur Merah. Jalur MRT Tam Sui Sin I akan diperpanjang hingga stasiun Guangshi atau Kuil Feng Tian, namun kereta tidak akan mengangkut penumpang selama masa uji coba. Selain itu, jalur San Ying di kota New Taipei juga telah menjalani inspeksi awal dan perbaikan serta direncanakan beroperasi pada pertengahan tahun ini. Di masa mendatang, penumpang di stasiun MRT Tingpu jalur Pannan dapat transit ke jalur San Ying. Jalur San Ying dan Pannan akan dihubungkan secara vertikal di stasiun Tingpu. Proses transit diperkirakan memakan waktu kurang dari 2 menit, sehingga menghemat durasi perjalanan selama 20 menit. Jalur lintasan San Ying ini telah menjalani inspeksi awal pada akhir April. Uji coba operasional diluncurkan di MRT jalur Sin Yi. Kereta berangkat dari stasiun Guangshi, Kuil Feng Tian, namun tidak mengangkut penumpang. Jalur yang diperpanjang ke sisi timur ini diperkirakan beroperasi pada bulan Juni. Pemerintah mengizinkan apotek untuk menjual alat tes cepat 3-in-1 pada akhir tahun lalu. Alat yang dapat mendeteksi virus COVID-19 dan flu tipe A serta B secara bersamaan ini memudahkan warga untuk melakukan tes mandiri. Namun otoritas menekankan bahwa alat tes cepat ini hanya merupakan alat penunjang. Bila gejala memburuk, segera berobat. Inilah alat tes cepat 3-in-1 versi rumahan yang mampu mendeteksi virus COVID-19, flu tipe A dan B hanya dalam 10 menit dengan mengambil sampel dari hidung dan tenggorokan menggunakan swab kapas. Alat ini memudahkan orang tua dan warga di daerah terpencil untuk melakukan deteksi mandiri. Paling cepat akhir Mei ini, alat tes tersebut mulai didistribusikan ke apotek untuk dijual bebas kepada masyarakat. 快筛可能只能筛出说是什么问题，但是还是没有药啊，对啊，所以我就觉得还是会习惯就直接带去看医生。 Perbedaan suhu siang dan malam belakangan ini memicu lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan. Berhubung gejala awal COVID-19 dan influenza sangat mirip seperti demam, batuk, dan sakit tenggorokan, alat tes cepat ini sangat membantu dokter memastikan penyebab penyakit secara kilat agar pasien berisiko tinggi segera mendapat obat. Namun, warga diimbau tidak lengah meski hasil tes negatif, sebab hasil negatif palsu bisa saja terjadi akibat jumlah virus yang terambil tidak mencukupi atau prosedur pengambilan sampel yang tidak tepat. 还是要考虑可能伪阳伪阴的问题，所以假如民众你后续还是病患还是明显有像是一些比较严重急性的症状，比如说意识不清，好，比如说持续的高烧，还是建议赶快就医。 Administrasi Pengawas Obat dan Makanan menegaskan alat tes cepat hanyalah alat bantu screening awal. Jika gejala terus memburuk, warga diminta segera mencari pertolongan medis agar dokter dapat memberikan diagnosis berdasarkan gejala klinik dan riwayat kontak pasien sehingga masa emas pengobatan tidak terlewatkan. Setiap tanggal 23 Maret dalam kalender Tionghoa merupakan musim puncak pemijahan karang di Semenanjung Hengchun, Pingtung.
Berhubung skala perkembangbiakan terumbu karang di berbagai lokasi penyelaman di Genting pada tahun ini mengalami peningkatan signifikan, fenomena ini dapat disaksikan dalam 2 hari terakhir. Fenomena pemijahan pada sejumlah terumbu karang terjadi di area penyelaman Semenanjung Heng Chun Pingtong tanggal 9, menyerupai atraksi kembang api merah muda dengan latar belakang laut yang kelam. Pemijahan karang merupakan indikator utama kesehatan ekosistem bahari. Pengelola Taman Nasional Genting menyatakan, skala perkembangbiakan terumbu karang di sejumlah lokasi selam mengalami peningkatan signifikan tahun ini, namun masalah pemutihan karang terus berlanjut. Para penyelam diingatkan untuk tidak menggunakan senter atau sumber cahaya lainnya agar tidak mengganggu proses pemijahan karang. Tanggal 8, Departemen Pertahanan Amerika merilis jumlah dokumen dan gambar rahasia terkait fenomena udara tak dikenal atau yang lebih diketahui dengan istilah UFO. Ke-162 dokumen yang periodenya terbentang dari tahun 1940-an hingga saat ini mencakup laporan penampakan UFO, rekaman pesawat militer, catatan misi luar angkasa NASA, dan kesaksian para pilot. Hal ini pun memicu perdebatan global terkait eksistensi kehidupan ekstraterestrial. Pentagon merilis sejumlah rekaman objek terbang tak dikenal yang terekam pesawat militer dan sistem pemantauan. Dalam video, terlihat objek misterius melintas di atas turbin angin dan titik cahaya yang bergerak cepat di langit malam Timur Tengah. Ada pula bayangan hitam samar yang direkam di wilayah udara Irak dan Suriah. Salah satu dokumen menyebutkan adanya objek bercahaya yang melakukan belokan hampir 90 derajat di langit Kazakhstan dengan teknik terbang yang jauh melampaui kemampuan pesawat sipil. Seorang agen federal juga mengaku melihat bola cahaya oranye yang melepaskan cahaya merah yang lebih kecil di udara. Sementara saksi lain menyebut benda bercahaya oranye itu mirip mata Sauron dalam filem The Lord of Rings, hanya saja tanpa pupil. Dokumen ini juga mencakup arsip rahasia NASA. Dalam foto Apollo 17 tahun 1972, muncul 3 cahaya misterius yang membentuk segitiga. Pentagon menyatakan hingga kini sifat objek tersebut masih belum dapat dipastikan. Ada pula transkrip percakapan yang mencatat para astronaut pernah melihat objek tak dikenal di dekat bulan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mendorong deklasifikasi ini meminta masyarakat untuk menilainya sendiri. And the first releases will begin very, very soon, so you can go out and see if that phenomena is correct. You'll figure it out. Let me know. Meski pembukaan arsip rahasia ini menimbulkan kehebohan, pakar menilai belum ada bukti yang dapat memastikan keberadaan peradaban luar angkasa. Sebagian kritikus juga menilai pemerintahan Donald Trump sengaja mempublikasikan arsip tersebut untuk mengalihkan perhatian publik dari berbagai kontroversi politik lainnya. Sekian Warta Berita PTS, terima kasih.